Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama ta'alum. Kita akan membaca, mengkaji satu kitab dengan judul Minhajul Muta'allim sampai pada bab atau fasal atau bagian tentang anwa'ul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Anwa'ul ilmi, macam-macam ilmu. Wa alam lan ngerti sira anna tahsilal ilmi satemene hasil ilmu iku ala nawaini ing atase rong werna. Rupane loro kasbiyin, siji kang bangsa kasb. Wa simaiyin lan loro bangsa simai. Wal kasbi utawi al kasbi huwa ya kasbi iku al ilmu al hasilu kang hasil oleh den hasilake bimudawamati darsi kelawan ngelanggengake belajar. Wal qiraati lan maca indal ustadi ono sandinge ustad. Hasilnya ilmu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ilmu dihasilkan secara kasbi. Yang dimaksud kasbi adalah ilmu yang dihasilkan dengan cara mudawamati tulus, dengan selalu dan terus menerus belajar, wal qiraah dan membaca. Maka orang yang belajar dengan tekun, orang yang membaca yang dengan tekun, maka atas ketekunannya itu dia akan mendapatkan ilmu. Sejauh mana dia mempersiapkan diri dan waktu yang digunakan untuk belajar, maka akan linear dengan hasilnya. Hasil yang ilmu yang kita dapatkan adalah apa dari jerih payah dan usaha kita dalam berusaha mencarinya melalui selalu belajar dan membaca. Semakin banyak membaca dan waktu yang kita gunakan, semakin banyak yang kita dapatkan. Jadi disitulah yang ilmu kita didapatkan secara kasbi, atau juga disebut dengan husuli. Hasilnya adalah sejauh mana kita mempersiapkan dan kita meluangkan waktunya, usahanya dan semangatnya yang kita pakai, maka akan ada hasil sesuai dengan apa yang kita upayakan. Yang kedua wasamai, ilmu yang bersifat samai. Huwa wasamai utawi samai huwa samai ku at-ta'allumu ngaji indal ulama'i ono sandingi para ulama bisimai kelawan ngrungokake fi umuri dinihim ing dalem pira-pira perkara agamane al ulama wa dunyahum lan perkara dunyane al ulama. Wa hadza utawi iki as-samai iku la yahsulu hasil apa samai illa bi mahabbatil ulama, coba kelawan demen cinta para ahli ilmu ta ulama, wal ikhtilati lan nyerawungi ma'hum sartane al ulama, wal mujalasati lan mujalasah lelungguhan ikut majlis lahum maring ulama, wal istifsari lan alap atau ngambil keterangan, penjelasan minhum saking al-ulama. Yang kedua bersifat samai. Ilmu itu kita dapatkan ketika kita mempunyai rasa mahabbah dengan al-ulama, ketika kita selalu menyertai, membersamai para ulama, ketika kita mengikuti majelis-majelisnya para ulama, mendengarkannya dan mendapatkan fatwa-fatwa dari ulama. Dari situlah kita juga akan mendapatkan ilmu dari para ulama-ulama tersebut. Disinilah maka penting bagi kita bahwa mendapatkan ilmu dengan didasarkan kepada rasa cinta pada orang yang punya ilmu, karena kita belajar dari orang yang punya ilmu dan kita menumbuhkan rasa mahabbah pada para ahli ilmu. Kita ikhtilat bersama atau kita bersamainya, bersama dengan mereka dalam kehidupannya, kemudian mengikuti cara hidupnya, meneladani kehidupnya, wal mujalasah dan selalu mengikuti majelis-majelisnya dan mendukung adanya majelis-majelis yang dilakukan oleh ulama.
maka itu juga bagian dari upaya-upaya kita untuk bisa menghadirkan ilmu. Hubungan kita dengan ilmu adalah hubungan pula dengan ulamanya. Hubungan ulama juga bagaimana kita akan mendapatkan ilmunya. Maka dengan cara kita menumbuhkan rasa mahabbah, dengan cara kita meneladani, dengan cara kita selalu bersamai dalam majelisnya, maka selalu akan menumbuhkan ilmu-ilmu bagi kita. Maka kita juga akan diingatkan sebagaimana dalam kitab ini dikatakan kama qila, kaya oleh tengitika kaikun aliman au muta'aliman au muhibban lahum, kun ono sira iku aliman wong kang alim, wong kang punya ilmu, yang berilmu. Aliman orang yang berilmu itu orang yang mengajar, yang memberi pelajaran, orang yang mengajari. Au muta'aliman utawa wong kang belajar, au muhibban utawa wong kang demen suka lahum maring al ulama. Fa innal jahla mongko sak temeni bodoh-bodoh iku layakunu ora ana apa sahibu kang duweni orang yang bodoh tersebut iku ma'dzurun, diampuni fid dunya, dalam dunia wal akhirah, dan akhirat. Wal muttasifu tawang kang mensifatkan dirinya bihi kelawan jahil iku makhbunun, dan rugiake fihi ma ing dalam dunia dan akhirat. Li anna syarafahuma karena sak temene mulyane ad-dunya wal akhirah iku ma'al ilmi, sertane ilmu. Kama kila kaya oleh tengitikake man arada dunya falyattajir, man utawa saben yang iku arada ngarepake soma dunya ing dunya falyattajir mongko dagango. Wa man utawa saben iku arada ngersake al akhirat falyatazahad mongko zuhud. Wa man arada kilaihima, wa man utawa saben iku arada ngarepake ilmi sertane ilmu. Kama kila kaya oleh tengitikake man arada dunya falyattajir, man utawa saben yang iku aroda ngarepake soma dunya ing dunya falyattajir mongko dagango. Wa man utawa saben iku aroda ngersake al akhirat falyatazahad mongko zuhud. Wa man aroda kilaihima, wa man utawa saben iku aroda ngarepake soma kilaihim ing karo-karo dunya wal akhirah falyata'allam mongko belajar. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, orang siapa yang menghendaki dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Selanjutnya disebutkan di sini fa inna man intaqala minad dunya baqiya ma jama'ahu fiha siwal ilmi. Fa inna man mengkosateman intaqala kang pindah minad dunya saking dunya baqiya mongko tetep apa ma perkara jama' kang ngumpulake sapa manhu ing ma fiha ing dalem dunya siwal ilmi, kecuali ilmu. Orang yang di dunia itu mengumpulkan harta, maka dia akan berpisah kecuali ilmunya yang selalu akan menyertainya. Fa innal ilma maka sak temene ilmu iku rafiquhu kang ngancani ing man, iku rafiqu kang ngancani man fil kubri ing dalam kuburan, wa anisulan jadi penghiburi, wazadahulan nambai ingman. Disitulah maka posisikan kita sebagai orang yang kalau tidak aliman ya muta'aliman, atau tidak ya muhibban. Dalam hadis yang lain, dalam keterangan yang lain, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Jangan jadi yang kelima, tidak belajar, tidak mengajar, tidak belajar, tidak senang, tidak mendengar. Itulah yang akan menjadikan kita tidak menjadi manusia yang mulia, karena manusia kemuliaannya lah dengan ilmu itu sendiri. Bahkan dalam keterangan yang lain, bagaimana posisi orang yang kalau dia tidak menjadi pengajar ya belajar, atau setidaknya mencintainya, atau bahkan setidaknya mencari teman yang mencintai dan suka terhadap ilmu. Dalam sebuah riwayat di sini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala subhanahu wa ta'ala iku yuhasibu, bakal menghisab sapa Allah abdan ing seorang hamba, fayarjahu mongko unggul atau lebih apa sayiatuhu kesalahane wong ala hasanatihi ing atase kesainan-kesainane wong. Ada orang yang dihisab oleh Allah itu ternyata kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya. Fayamuru ilan nari, maka Allah memerintahkan untuk ke neraka. Fa idza dhahabu ilan nari yaqulullah ta'ala,
ketika mereka sudah dibawa berangkat ila nari menuju neraka, yaqulullah ta'ala, Allah dawuh li Jibril alaihissalam kepada pada Jibril alaihissalam, adrik abdi temunono sira abdi ing kawula ingsun, was'alhu lan takono sirahu ing abdi. Nah, malaikat Jibril diperintahkan untuk mencari hamba dan menanyakannya, hal jalasa ma'al ulama, hal jalasa ana toh lungguh sapa abid ma'al ulama sartane ulama, fi baitin ing dalem wahidin ngasiji fita dunya ing dalem dunya, fa akhfiru mongko bakal ngapura ingsun lahum maring wong. Tanyakanlah pada abad, pada hambaku, apakah dia pernah mujalasah dengan seorang ulama di dunianya. Kalau iya, fa akhfiru lahu, maka akan aku ampuni. Fayas'aluhu fayaqulula, maka Jibril pun menanyakan kepadanya dan ternyata yaqulula, dia mengatakanlah enggak pernah. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah selanjutnya bersabda lagi li Jibril, kepada Jibril, is'alhu, tanyakan lagi, hal ahabba aliman fid dunya, apakah dia pernah ahabba aliman, mencintai seorang alim fid dunya. Fayas'aluhu, maka dia tanyakan lagi oleh malaikat, maka jawabannya pun juga lah, tidak pula pernah punya rasa mahabbah kepada orang alim di dunia. Wa qala ta'ala, dan Allah pun masih memerintahkan kepada Jibril untuk menanyakan, is'alhu hal lahu sadiqun yuhibbul ulama, apakah dia mempunyai teman yang teman itu yuhibbu al ulama, suka pada cinta pada seorang ahli ilmu. Faghfir lahu, maka kalau iya akan aku ampuni. Fayas'aluhu fayaqulu bala. Nah, dia kemudian pada saat ditanya yang ketiga inilah dia mengatakan bala, iya saya punya teman, di mana teman itu mahabbah dan mujalasah dengan ahli ilmu. Fulanun li sadiqun wa huwa yajlisu ma'al ulama, dia itu selalu yajlisu mujalasah, selalu ikut majelisnya para ulama, wa yuhibbuhum, dan mencintainya. Maka akhirnya apa? Fayaqulullahu ta'ala ghafartu laka dzalik, Allah akhirnya mengampuni orang itu, lidzalika, karena apa? Karena dia punya teman dan teman itu punya mahabbah dan mujalasah, mukhalatah dengan para ulama. Kembali kepada yang sama tadi, bahwa husulul ilmi itu dia tidak akan didapatkan kecuali dengan bimahabbatil ulama wal ikhtilati mahum wal mujalasati mahum. Jadikanlah orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang punya ilmu adalah menjadi komunitas kita, karena dengan demikian kita akan mendapatkan kebaikan dari mahabbahnya, dari mujalasahnya, bukan hanya ilmunya tetapi chemistry kita dengan orang yang baik-baik, orang yang mendapatkan ridho dari Allah, dan orang yang dapat ridho Allah itu siapa tahu juga akan bermanfaat bagi kita. Kalau kita kembali pada cerita tadi tentang hisab, semoga orang-orang yang baik di antara kita bisa memberikan yang terbaik bagi kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Demikian, semoga menjadi tadzkir bagi kita. Wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.